Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saya wasiatkan diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan merahmati dia.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati. Sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya hal yang paling berharga bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim adalah keimanannya dan keislamannya. Di mana nikmat iman dan nikmat Islam adalah dua nikmat yang terbesar yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Karena dengan nikmat iman dan nikmat Islam lah seorang hamba bisa menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka sudah sepantasnya, sudah seharusnya seorang mukmin menjaga keimanan dan keislamannya dari hal-hal yang dapat merusaknya. Dan syaitan, musuh kita semua, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan musuh bagi kita, tidak bosan untuk berusaha merusak agama seorang mukmin. Dan syaitan selalu berusaha merusak agama seorang hamba dengan berbagai macam senjata. Dan diantaranya adalah yang ada dua hal, yaitu penyakit syubhat dan juga penyakit syahwat. Penyakit syubhat atau disebut dengan fitnatus syubhat, dan penyakit syahwat yang disebut dengan fitnatus syahwat. Dua penyakit ini adalah senjata yang paling ampuh bagi syaitan untuk merusak agama seorang hamba. Adapun fitnatus syubhat, penyakit syubhat. Syubhat adalah sesuatu yang samar, tidak jelas kebenaran atau kebatilan. Sehingga seorang yang terkena penyakit syubhat, maka dia akan sulit atau tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Bahkan yang paling parahnya, na'udzubillah, dia akan menilai atau menganggap kemungkaran sebagai hal yang ma'ruf, atau sebaliknya hal yang ma'ruf dianggap sebagai kemungkaran. Dan ini adalah fitnah yang sangat berbahaya, penyakit yang berbahaya yang dapat merusak agama, merusak ilmu, dan merusak akidah seorang muslim. Dan fitnah syubhat banyak macamnya. Di antara macamnya yang pertama adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ini adalah lawan dari keimanan, adalah bentuk atau macam dari fitnah syubhat. Orang-orang yang terkena syubhat kekufuran, mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu baik. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu benar. Pada hakikatnya apa yang mereka lakukan adalah kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah, apakah kami akan beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu orang-orang yang sia-sia perbuatan mereka di kehidupan dunia. Mereka menganggap bahwasanya mereka telah berbuat baik. Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Rabb mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Allah Tabaraka Ta'ala, maka hapuslah amal-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi mereka pada hari kiamat. Kita bisa lihat dari ayat yang mulia ini, orang-orang kafir amalan mereka terhapus dan sia-sia, padahal mereka menganggap mereka telah berbuat yang terbaik. Kemudian di antara macam-macam fitnah syubhat juga adalah fitnah atau penyakit kemunafikan. Penyakit kemunafikan yaitu menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu orang munafik ada penyakit, ada syubhat, ya keraguan-raguan. Maka Allah tambahkan penyakit itu kepada mereka. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka azab yang pedih disebabkan mereka berdusta. Sebabkan mereka berdusta. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan kepada mereka jangan merusak di muka bumi, mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kita bisa lihat di sini orang-orang munafik. Mereka menganggap mereka melakukan perbaikan, padahal hakikatnya mereka merusak. Mereka berbuat kerusakan di atas muka bumi. Kemudian di antara macam fitnah syubhat juga yaitu adalah bid'ah dalam agama atau mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Fitnah ini menjangkit banyak kaum muslimin. Yang mereka menganggap sesuatu amalan itu baik, tapi mereka tidak melihat bahwasanya amalan tersebut tidak didasari oleh syariat. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka menganggap apa yang mereka kerjakan baik. Padahal setiap perkara yang baru dalam agama semuanya adalah kesesatan meskipun dianggap kebaikan. Sebagaimana perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat meskipun dianggap baik oleh manusia. Ini beberapa contoh fitnah syubhat yang wajib kita jauhi dan kita berusaha untuk tidak jatuh kepada fitnah syubhat. Adapun fitnah yang kedua, penyakit yang kedua yang dapat merusak agama seseorang, yang dapat merusak perilaku hamba, yaitu adalah fitnah syahwat. Dan fitnah syahwat juga bermacam-macam. Di antaranya adalah yang pertama fitnah wanita. Fitnah wanita adalah fitnah yang besar, yang berbahaya bagi lawan jenisnya yaitu pria. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min fitnatin nisa." Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Kemudian juga di antara fitnah syahwat itu adalah berlomba-lomba dalam meraih dunia, rakus terhadap dunia, apalagi sampai tidak memperdulikan dari mana dia mendapatkan dunia, apakah dari yang halal ataupun dari yang haram. Padahal nanti di hari kiamat tidaklah bergeser kaki seorang hamba kecuali dia akan ditanya tentang dari mana dia mendapatkan hartanya dan untuk apa hartanya dihabiskan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah. Dari khutbah yang pertama kita mengetahui di antara penyakit yang berbahaya bagi seorang hamba yang dapat merusak agama seorang hamba adalah fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Maka kita harus berusaha untuk tidak terjatuh kepada
dua fitnah tersebut. Maka di antara cara agar kita terhindar dari dua penyakit tersebut, yang pertama di antaranya adalah dengan menuntut ilmu syar'i kepada ahlinya dan bertanya tentang ilmu kepada ahlinya. Karena seseorang yang mengetahui, orang yang memiliki ilmu, maka dia tidak mudah terkena syubhat, karena dia memiliki tameng sehingga dia terjaga dari fitnah syubhat. Berbeda dengan orang-orang yang bodoh, tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu, maka dia dengan mudah menerima atau termakan dengan fitnah syubhat. Kemudian juga di antara cara lainnya adalah dengan mengamalkan ilmu. Karena hakikatnya ilmu bukan hanya untuk sekedar dipelajari, diketahui, akan tapi untuk diamalkan. Berkata sebagian salaf, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Dan jika kalian telah berilmu, telah memiliki ilmu, maka amalkanlah. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjanjikan kebaikan atau menjanjikan surga bagi orang-orang yang hanya berilmu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran kepada orang-orang yang beramal saleh. Dan amal saleh adalah amal yang dilakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan mengetahui bagaimana petunjuk Rasulullah kecuali dengan menuntut ilmu agama. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu